Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan takut. Baik, Bu. Sebelum acara kami mulai, kami sampaikan beberapa informasi. Mohon untuk audio peserta di off, video tetap di on-kan. Baiklah, link presensi bagi peserta bedah buku nanti akan dibagikan panitia di akhir acara di kolom chat. Untuk sertifikat, peserta akan dikirim melalui email masing-masing secara otomatis. Acara siang hari ini bisa disaksikan langsung melalui YouTube channel Perpustakaan. Dan kami mohon waktunya sebentar untuk menampilkan pemutaran cuplikan video acara pemotongan tumpeng pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Milad UPT Perpustakaan. Untuk tim dipersilahkan. Baiklah, kita mulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung yang terhormat Bapak Dr. Haji Fahrudin Faiz, SAG, MAG, selaku narasumber pada acara bedah buku siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf, SH, SPN, MHUM, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Ja'far Shodiq, MSI AKCA, selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, beserta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara bedah buku Islam dan Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan karya Prof. Dr. M. Quraisy Shihab. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam rangka memperingati Milad UPT Perpustakaan yang ke-53 telah dilakukan serangkaian acara antara lain lomba resensi buku, video reels, dan pemotongan tumpeng pada pagi hari ini oleh Kepala UPT Perpustakaan Bapak Dr. Haji Muhammad Ja'far Shodiq, MSI AKCA. Maaf. Sebelum saya bacakan susunan acara pada siang hari ini, mohon izin saya bacakan untuk nama-nama finalis lomba resensi buku dan video reels. Nama finalis lomba resensi: 1. Safira Nuril Hikmah,
Fakultas Hukum. 2. Muhammad Khairul Bilal, Fakultas Hukum. 3. Najib Anwari, Fakultas Ekonomi. 4. Muhammad Azril Firgiawan, Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi. 5. Fauzia, Fakultas Ekonomi. 6. Haniatur Rashidah, Fakultas Ekonomi. 7. Arzi Kurnia Khalifah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 8. Anissa Destiani, Fakultas Ekonomi. 9. Vicky Bustanul Falah, Fakultas Ekonomi. Berikut finalis video Reels di Instagram. 1. Kartika Firdos, Fakultas Ekonomi. 2. Putri Yuliana, Fakultas Kedokteran. 3. Niki Febriana Putri, Fakultas Kedokteran. 4. Sutia, Fakultas Kedokteran. 5. Novi Ririn R, Fakultas Kedokteran. 6. Eka Dewi S, Fakultas Kedokteran. 7. Siska Anggun C, Fakultas Kedokteran. 8. Rauda Putri, Fakultas Kedokteran. 9. Setya Wuri Kartika N, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 10. Avita Dini Sukmana, Fakultas Kedokteran. 11. Intan Nuraini, Fakultas Kedokteran. 12. Nurul Faiza, Fakultas Agama Islam. Baiklah Bapak Ibu, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pemaparan materi serta diskusi dan tanya jawab, 4. Pengumuman lomba resensi buku dan video Reels. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab dengan harapan agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Memasuki acara yang berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf, SH, SPN, MHum. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Mbak? Ya, dengar. Nggih, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Fahrudin Faiz yang saya hormati. Ini mau ganti. Ini gimana caranya? Buku. Bapak Ibu peserta bedah buku yang berbahagia, syukur pada Allah pada siang hari ini kita bisa berkumpul via Zoom dalam kerangka untuk yang utama sebenarnya adalah rentetan kegiatan dari Perpus Unisula peringatan 53 tahun perpustakaan Unisula. Saya kira ini perjalanannya sungguh panjang sejak tahun 68 sampai sekarang. Betul tadi yang disampaikan bahwa ketua Perpus pertama Unisula itu adalah Pak HR Rahmat. Saya kenal betul sama beliau. Saya pernah diajar beliau ketika tahun 86 kuliah di Fakultas Hukum Unisula. Beliau ngajar bahasa Belanda. Sekaligus beliau pada saat itu merangkap sebagai kepala perpustakaan Unisula. Perjuangan yang luar biasa Pak Rahmat itu ya. Jadi beliau kepala perpustakaan sampai lama itu setahu saya, dengan posisi yang pada saat itu gedungnya masih sederhana begitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini gedung Perpus sudah lantai 3 dan yang luar biasa adalah sudah digitalisasi dan sebagainya. Saya kira ini adalah perjalanan yang luar biasa dan tentunya kita Unisula sebagaimana jargon Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tadi sudah ditayangkan, kita tidak boleh melupakan peran daripada
senior-senior kita yang membesarkan Unisula, terutama juga membesarkan perpustakaan Unisula. Setelah banyak tadi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jafar dan teman-teman dalam kerangka peringatan ini, saya kira ini sesuatu yang luar biasa, dan kelihatannya terkait dengan kegiatan bedah buku dari Prof. Quraisy Shihab ini adalah sebagai event yang terakhir ya terkait dengan kegiatan ini. Saudara sekalian, saya terus terang belum membaca bukunya Prof. Quraisy Shihab secara lengkap, tapi sepintas saya melihat bahwa buku beliau yang terbit 2020 kalau tidak salah dengan judul Islam dan Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan, saya kira ini dalam kerangka peneguhan, sekali lagi dalam rangka peneguhan dan penegasan bahwa sebenarnya tidak ada masalah antara keislaman dan kebangsaan ini. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, li ta'arofu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di Allah ialah orang yang paling bertakwa. Artinya tentunya tidak pada tempatnya menghadapkan antara Islam dengan kebangsaan, karena kebangsaan sendiri adalah sesuatu yang fitrah dan oleh Allah tadi sudah dinyatakan dalam Al-Hujurat ayat 13. Dan secara praktek kita tahu sendiri bahwa ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka yang pertama kali ketika Rasulullah sebagai bagian daripada kaum Muhajirin mempersatukan dengan kaum Ansor yang tentunya sama-sama Islam, di samping itu juga ada kelompok lain, suku-suku lain yang dia beragama Yahudi maupun Nasrani. Dibingkai, diikat dengan piagam Madinah, di mana dalam piagam Madinah itu yang utama adalah kesetaraan, egaliter. Saya kira ini adalah nilai yang utama terkait dengan itu. Dan tentunya nanti Pak Dr. Fahrudin Faiz akan lebih lanjut meresensi terkait dengan ikhwal ini. Saya kira itu sekedar sambutan dari saya, dan mari bersama-sama dengan ucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bedah buku Profesor Dr. Quraisy Shihab dengan judul Islam dan Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan dibuka. Matur suwun wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SH, SPN MHUM atas sambutannya. Acara berikutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi bedah buku Islam dan Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan. Dilanjutkan diskusi serta tanya jawab. Bersama narasumber kita Bapak Dr. Haji Fahrudin Faiz, SAG MAG, dan yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Haji Muhammad Jafar Shadiq, MSI AKCA. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi thayyibin at-thahirin wa ashabihil hudatil muhtadin al-mahdiyyin. Ja'alanallahu wa iyyakum min ibadihi sholihin al-faizin al-aminin bi hurmati
nabiyil karim. Amin, Allahumma amin, amma ba'd. Yang saya hormati tamu agung kita semua, Asosiat Profesor Dr. Fakhrudin Faiz. Perkenankan kami memanggil Gus Faiz, Gus, karena cara keilmuan beliau, ya, cara keilmuan beliau sebenarnya makomnya sudah kiai, tetapi umurnya kami menganggap masih sangat muda. Jadi izinkan kami memanggil Gus. Barangkali kalau ada sedikit nakal-nakalnya itu bisa dilupakan, Gus. Gitu, Gus, kira-kira seperti itu. Baik, Gus Faiz, terima kasih atas kehadiran panjenengan di acara kami, acara yang menurut pandangan kami ini sedikit banyak ya akan memberikan sumbangsih untuk kepentingan nasionalisme dan kebangsaan di hari ulang tahun perpustakaan ini. Mohon izin, kami nanti akan menyampaikan beberapa CV dari Gus Faiz. Selamat siang, salam juga untuk Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Umar Ma'ruf, Asosiat Profesor juga, yang pada siang hari ini berkenan hadir untuk membuka acara mewakili Pak Rektor. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini, siang hari ini juga hadir ya Asosiat Profesor Bapak Dr. Komarudin, beliau Wakil Rektor 3 dan secara kebetulan sebelum saya Kepala Perpustakaan ini dijabat oleh beliau. Alhamdulillah apresiasi dari para kalangan universitas demikian tinggi termasuk sivitas akademika ini menunjukkan bahwa tema kebangsaan ini sungguh merupakan tema yang sangat urgent untuk kali ini. Bapak Ibu hadirin yang berkenan masuk di dalam link Zoom ini dan mengikuti acara bedah buku ini, silakan menikmati suasana di tempat masing-masing, mungkin sambil minum kopi atau minum teh. Terus Faiz, sebenarnya kami sediakan 2 teh di sini, tetapi bagaimana kami menyampaikannya ini ya agak, jadi mungkin Gus Faiz sudah ada sedia teh dan sebagainya di tempat Gus Faiz. Bapak Ibu, terima kasih atas perkenan hadir di acara ini. Sekali lagi, acara ini disupport oleh Universitas Islam Sultan Agung dan sebagai hostnya tentu adalah Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung, dan ini masuk di dalam salah satu wilayah program L-Podcast, jadi salah satu fasilitas dari radio perpustakaan yang kami adakan, karena menurut pandangan kami library atau perpustakaan itu memang jantungnya universitas, sehingga seluruh aktivitas itu harus disupport dari perpustakaan. Tidak hanya soal literasi, tetapi juga pelayanan SDM, kemudian penyediaan sumber, fasilitas-fasilitas yang lain, termasuk kami sediakan juga fasilitas audiovisual. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, baik sivitas akademika ataupun mungkin dari luar Unisula yang berkenan berkunjung ke perpustakaan kami, silakan kalau mau menonton film, ya kami sediakan ruang untuk audiovisual juga sekaligus berfungsi sebagai home theater. Jadi silakan kalau mau belajar, mengajar, ataupun mengajak kelompok belajar dari masyarakat setempat, silakan masuk ke tempat kami sediakan untuk proses audiovisualnya itu. Nah, ini sekedar lewat, Prof, ini jadi setidaknya promosi lah gitu ya. Gus Faiz, rekan-rekan sekalian, teman-teman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya pegang ini adalah buku mengenai Islam dan kebangsaan. Mengapa ini kami bedah?
ada satu pertanyaan yang memang sangat serius, mengapa membedah ini, bukan yang lain. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini itu persoalan disintegrasi bangsa semakin menukik tajam. Yang puncaknya itu pada saat sebelum Pilpres itu kami bisa melihat mengerikan. Apakah itu efek dari mau mendekati Pilpres atau tidak, tapi itu adalah bagian dari literasi kami. Kami tidak menyinggung soal kesana. Tetapi bahwa yang menjadi persoalan serius kita semua adalah bahwa sampai detik ini persoalan kebangsaan itu demikian mengkhawatirkan. Bahkan kalau kita lihat di dunia medsos, itu sungguh-sungguh sangat luar biasa pertentangan mengenai kebangsaan ini. Jadi persoalan nasionalisme ini, Gus Faiz, itu banyak sekali dihujam oleh orang-orang yang menurut pandangan kami kurang sepakat dengan paham kebangsaan. Kemudian mempersoalkan tentang Pancasila, mempersoalkan tentang NKRI dan sebagainya. Sehingga kami melihat bahwa Islam dan Kebangsaan, sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. M. Quraisyab ini adalah penting untuk dibedah. Supaya pemahaman kita mengenai Islam dan kebangsaan itu tidak menjadi face to face saling dihadapkan. Jadi memang banyak orang yang memilih mempertentangkan antara agama dan kebangsaan, tetapi banyak juga yang memilih bahwa agama dan kebangsaan itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dipertentangkan, bahkan harus disatukan. Nah, inilah kami memohon kepada Gus Faiz untuk berkenan membedah. Yang terpenting juga tidak sekedar bagaimana membedah Gus, tetapi sudut pandang panjenengan ini selaku dosen filsafat, selaku pakar di dalam filsafat ini berkenan untuk membedahnya dan sekaligus sudut pandang panjenengan. Nah, namun izinkan sebelum saya sampaikan waktunya kepada Gus Faiz, izinkan kami menyampaikan kurikulum vitae dari beliau. Jadi kalau saya print itu ada 7 lembar. Ya. Cuman ini saya singkat saja. Beliau ini S1-nya dari IAIN Sunan Kalijogo. Ya, kalau orang Jawa bilang Sunan Kalijogo, kalau di sini tertulisnya Sunan Kalijaga. Jurusan Akidah Filsafat. Ya, kemudian S2-nya itu mohon maaf, ini dari saya ambil dari ini kelihatannya terbalik ini ya. S1-nya ya betul. Kemudian S2-nya masih namanya masih IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian tahun 2001, kemudian tahun 2015 beliau menyelesaikan S3 di UIN Sunan Kalijaga. Jadi sudah berubah nama menjadi UIN Sunan Kalijaga. Banyak sekali karya-karya beliau mulai tahun 2015 sampai 2021 ini yang kami rekam ya, tapi yang mungkin di luar ini banyak sekali. Di antaranya yang terkini adalah Islam Indonesia 2021 dalam keterlibatan Tuhan dan upaya manusia. Pandemi dalam diskursus ilmu kalam. Ini yang menerbitkan adalah UI Pers. Kemudian ada buku referensi Hermeneutika Al-Quran, Teori, Kritik, dan Implementasinya, kemudian Filosof juga Manusia, kemudian ada banyak jurnal ilmiah, diantaranya adalah Sufisme Persia dan pengaruhnya terhadap budaya Islam Nusantara dan Esensia. Kemudian beberapa penelitian beliau, 2016, 2017, kemudian pengabdian beliau di banyak bidang, termasuk pelayan pada masyarakat menjadi narasumber ngaji filsafat yang setiap minggu ini yang kami sangat mengenal beliau dari cara beliau untuk menyampaikan mengenai beberapa materi filsafat yang penting. Sehingga dari sana kami bisa menimba banyak ilmu. Ya, Gus, terima kasih panjenengan berkenan membuka
majelis ngaji filsafat itu, sehingga kami banyak belajar dari panjenengan Gus. Dan insya Allah kita akan diskusi secara langsung dengan beliau mengenai persoalan Islam dan kebangsaan ini. Demikian CV dari beliau yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau saya baca semua jadi terlalu panjang dan tidak efektif. Gus, jadi dua hal yang perlu kami sampaikan adalah mohon berkenan untuk membedah buku ini, isinya apa, dan kemudian mohon berkenan juga menyampaikan beberapa pandangan Gus Faiz sendiri tentang kebangsaan, tentang agama dan kebangsaan itu sendiri. Baik Gus, waktu kami persilahkan kepada panjenengan. Terima kasih. Silakan Gus. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Rektor yang tadi diwakili oleh Bapak Umar Ma'ruf selaku Wakil Rektor 1. Wa usulihim wa furu'ihim. Semuanya saja biar saya tidak ngabsen satu-satu. Khawatirnya malah keliru nanti. Kemudian wabil khusus ini saudara saya Bapak Dr. Muhammad Ja'far Shodiq yang luar biasa. Saya ucapkan selamat juga atas ulang tahun Perpus yang keberapa tadi, kalau tidak salah yang ke-53. Momen-momen kebahagiaan seperti ini menurut saya penting untuk kita blow up, kita sebar-sebarkan, kita share dalam rangka berbagi kebahagiaan. Biar kita tidak suntuk, tidak sumpek oleh berbagai masalah yang juga oleh beberapa pihak selalu juga diviral-viralkan, disebar-sebarkan. Daripada menyebarkan yang sumpek-sumpek, kita sebarkan yang seneng-seneng, yang bahagia-bahagia. Termasuk ulang tahun Perpus siang hari ini. Dan semua saja teman-teman yang hadir, Bapak Ibu yang hadir untuk siang hari ini. Ini bagi saya forum yang luar biasa. Selain luar biasa, temanya juga luar biasa waktunya. Ini waktu siang-siang, waktu istirahat, waktu makan siang, kita masih semangat untuk diskusi, itu luar biasa. Semoga nanti tidak ngantuk nih Bapak Ibu teman-teman. Karena biasanya kalau mikir filsafat itu terus ngantuk. Baik, ya saya dapat amanat dari teman-teman perpustakaan Unisula untuk membedah buku karya Bapak Quraish Shihab, Habib Quraish Shihab, Kiai Haji Quraish Shihab, Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab. Itu kalau dibaca semua gelarnya terus lama membacanya. Ini kalau dari sisi kualitas buku ini ya mesti tidak pantas kita ragukan, tidak pantas kita cari sisi-sisi tidak tepatnya, wong ini dari ahlinya. Maka tadi seperti yang disampaikan Pak Dr. Ja'far Shodiq, ya, kita akan melihat dari perspektif yang berbeda siang hari ini. Jadi buku ini teman-teman silahkan dimiliki, karena ini buku luar biasa. Bagi saya buku ini pertama-tama adalah menunjukkan betapa cinta beliau, Bapak Quraish Shihab ini, pada Indonesia dan juga pada Islam. Kita sering tidak terlalu peduli, pokoknya iyalah saya setuju dengan Indonesia, saya cinta Indonesia dan titik. Kita jarang berpayah-payah untuk mencoba
menjelaskan pada mereka mungkin tadi yang disampaikan Pak Jafar Shadiq yang mulai ragu-ragu atau jangan-jangan memang sejak awal meragukan tentang kecintaannya pada nusa dan bangsa ini. Dan beliau Pak Kures ini karena cinta beliau pada bangsa ini, pada negara ini dan juga pada Islam, beliau menulislah buku ini yang judulnya Islam dan Kebangsaan. Nanti spoiler sedikit bagi yang belum baca, biar nanti beli, tidak hanya nunggu giveaway dari teman-teman Perpus. Karena paling giveaway-nya berapa? Sekarang pesertanya sudah sangat banyak. Jadi di buku ini nanti teman-teman akan dapat banyak jawaban yang selama ini mungkin ganjil. Termasuk tentang pemimpin, kemudian tentang bendera juga ada, dan banyak isu-isu yang lain. Dan tentu saja penjelasan beliau Pak Kures ini sangat tepat, sangat presisi, apalagi dalam perspektif teologi Islam, dalam perspektif tafsir. Di situ ada banyak dasar ayat, ada banyak dasar hadis untuk menegaskan bahwa kecintaan kita kepada bangsa ini, bahwa kesetiaan kita pada negara tanah tumpah darah kita ini bukan sesuatu yang tabrakan dengan keislaman kita, bukan sesuatu yang tabrakan dengan semangat beragama kita. Justru saling mendukung dan saling menguatkan. Nah, intinya itu dari sisi spirit semangatnya. Kalau isinya nanti teman-teman monggo lah dibaca lagi, ada banyak isu-isu menarik di situ. Nah, siang hari ini saya ingin mengambil perspektif yang sedikit berbeda dalam isu ini. Ya, tentu saja saya harus tahu diri ngomongnya dari perspektif saya, perspektif filsafat. Jadi bagi saya buku ini mengangkat 3 isu besar. Yang itu kalau bahasa agama sifatnya fitri atau fitrah. Yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, dan yang ketiga kebangsaan. Jadi ini 3 hal yang sering kita bahas sendiri-sendiri, tapi menurut saya 3 ini jadi spirit dari buku ini. Harusnya juga mewarnai hidup kita. Ini tadi saya sebut fitrah karena dalam diri kita pasti sudah ada dorongan ilahiyah, ketuhanan, untuk bertuhan. Nah, ini banyak dijelaskan di filsafat, dorongan berketuhanan ini. Apalagi kita bangsa timur. Makanya oleh para founding fathers bangsa ini, ketuhanan ini ditaruh di yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kemanusiaan. Kemanusiaan juga ya pastinya bagian dari fitrah kita. Makanya tadi saya bilang ini 3 hal yang sifatnya fitri. Jadi anugerah dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah kebangsaan. Nah, bagi saya kebangsaan itu juga fitrah. Mengapa fitrah? Ya paling tidak seperti di buku itu disebut. Yang ayat yang sering kita sebut untuk tentang kebangsaan ini yang tadi disebut oleh Pak WR itu kan, ya ayuhanas inna kholaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kalimat wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ini kan sebenarnya artinya dan kamilah yang menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi sebenarnya kebangsaan kita itu sesuatu yang memang sudah dinas, ditakdir oleh Allah. Sesuatu yang niscaya. Itulah maka tadi saya sebut ini sifatnya fitri, fitrah. Jadi orang itu secara otomatis itu pasti berafiliasi dengan kebangsaan tertentu. Tidak mungkin tidak. Karena dia lahir di tempat tertentu, dia pasti punya tumpah darah tertentu. Di bukunya Pak Kures ini dijelaskan bahkan Nabi pun begitu, betapa cintanya Rasulullah pada bangsanya, pada tempat tumpah darah beliau. Beliau ini lama di Mekah tapi tetap lama di Madinah tapi tetap merindukan Mekah. Simbol kecintaan pada tanah air, tanah tumpah darah. Jadi ini
perlu kita garis bawahi ya. Yang pertama, ternyata ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan itu sesuatu yang bukan kok kita milih yang mana. Milih Tuhan, apa milih bangsa, apa milih manusia, enggak begitu. Tiga-tiganya fitrah. Berarti dia memang dianugerahkan oleh Allah untuk kita nikmati, untuk kita jalani, sekaligus untuk kita sadari. Tanggung jawab apa kemudian yang diamanatkan oleh Allah dengan saya jadi seorang Muslim, dengan saya jadi seorang Indonesia, dengan saya beriman kepada Allah. Ini kan ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Jadi itu asumsi besar pertama. Yang ini pasti menjadi semangat dari bukunya Pak Kures ini. Bahwa antara beragama dan berbangsa itu bukan dua hal yang patut ditabrakkan. Tapi dua-duanya memang anugerah Allah, fitrah dari Allah untuk kita hidup. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian saya membaca pesan dari Pak Kures lewat buku ini. Kuat sekali rasanya pesan itu, meskipun mungkin kalau dicari letternya tidak ada. Yang pertama adalah pesan persaudaraan. Kemudian yang kedua, pesan cinta. Dan yang ketiga, pesan kebangsaan, kebinekaan. Ini terasa sekali dari buku itu. Meskipun kemudian Pak Kures masuknya sesuai bidang beliau, bidang tafsir dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Nanti kalau teman-teman membaca bagian-bagian awal itu di buku itu menjelaskan tentang kaum, tentang umat, dan tentang bangsa. Di balik penjelasan beliau itu sebenarnya ada spirit besar yang mungkin penting untuk kita, yaitu spirit ukhuwah. Jadi bukan spirit pembeda-bedaan, bukan spirit aku siapa, engkau siapa, tapi spirit kebersamaan. Yang kalau dalam Islam ini spirit ukhuwah. Dan spirit ukhuwah ini kalau dalam kajian filsafat Islam itu, apalagi filsafat Islam belakangan, ukhuwah ini luas sekali ternyata. Banyak orang yang berhenti hanya pada ukhuwah Islamiyah. Dia lupa bahwa di atas itu ada ukhuwah insaniyah. Di atas itu ada ukhuwah kholqiyah. Bahkan di atas itu ada ukhuwah ilahiyah. Ini pemikir Pakistan, filosof besar namanya Muhammad Iqbal, punya teori ukhuwah ini. Jadi kita ada di antara kita yang ngertinya hanya ukhuwah Islamiyah saja. Sehingga seolah-olah agama itu berhenti di situ. Bukan berarti ukhuwah Islamiyah ini jelek, tapi kurang luas. Karena agama itu, bahkan Al-Quran pun tidak hanya bilang ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasnya juga banyak. Jadi penting kita naik level tidak hanya di ukhuwah Islamiyah, tapi juga ada ukhuwah insaniyah. Bahkan nanti ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu persaudaraan kita ini saudara sebangsa. Kita ini sesama manusia. Seandainya tidak, ini pun ada yang lebih luas lagi namanya ukhuwah kholqiyah. Ukhuwah kholqiyah itu ya selain Allah semua statusnya makhluk. Kita bersaudara sebagai makhluknya Allah. Berarti tidak hanya manusia. Kita juga harus bersaudara dengan alam semesta, lingkungan sekeliling kita. Isu ukhuwah kholqiyah ini nanti banyak dipakai teman-teman yang concern dengan lingkungan. Etik lingkungan itu banyak mengambil isu ukhuwah kholqiyah, bahwa kita ini bersaudara tidak hanya dengan alam manusia, tapi juga dengan alam semesta seluruhnya yang ada di sekeliling kita. Bahkan kata Muhammad Iqbal ada ukhuwah ilahiyah. Mau tidak mau, status kita semuanya adalah ciptaannya Allah. Ukhuwah ilahiyah nanti lahirnya tauhid. Kita semua bersaudara dalam rangka menomorsatukan Allah. Ini ukhuwah ilahiyah. Dalam rangka menjalankan fitrah dan amanatnya Allah. Apapun yang ditetapkan Allah terhadap diri kita, ini kan pasti selalu ada hikmah, ada rahasia, dan ada amanah dan tanggung jawab di situ, kata Muhammad Iqbal. Maka
Dalam aspek muatonah juga begitu. Dalam aspek kok saya lahir di Indonesia sebagai seorang Muslim. Ini tanggung jawab apa, amanah apa yang diberikan Allah padaku. Ini ada rahasianya pasti. Karena Allah itu tidak pernah, bahasa saya Allah itu tidak pernah iseng. Kita itu bukan tidak sengaja jadi seorang Muslim di Indonesia. Pasti ada amanah, tanggung jawab. Kalau bahasanya Al-Quran, tugas-tugas kekhalifahan yang harus kita jalankan di situ. Nah, oleh karena itu, tidak mungkin kita jalankan tugas ini sendiri, kita butuh yang lain. Disitulah perlunya ukhuwah. Disitulah nanti Pak Kures menjelaskan ada kaum, ada ummah, ada bangsa. Ini persaudaraan-persaudaraan yang harus kita jalin, yang harus kita wujudkan dalam rangka menjalankan amanat-amanat kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Ini menurut saya semangat besar pertama yang bisa kita rasakan dari buku Pak Kures ini. Bagaimana kita harus tetap bekerja sama, bersaudara, bareng-bareng demi bangsa dan negara ini. Ini pesan pertama. Pesan kedua, menurut saya dari buku ini, itu adalah pesan cinta. Tadi di depan sudah saya jelaskan ya, saya merasakan buku ini menggambarkan cintanya Pak Kures pada Indonesia, cintanya Pak Kures pada Islam, cintanya Pak Kures pada kita semua. Jadi dalam buku ini itu tampak bahwa cinta kita kepada tanah air itu bukan sesuatu yang berlawanan dengan cinta kita kepada agama. Bahkan cinta kita kepada Allah berada di atas semua itu. Ini nanti masuk ke pembahasan aspek cinta ketuhanan. Kalau dalam filsafat, ini karena dari perspektif filsafat ya. Kalau kita cinta pada Allah, berarti kita juga harus ridho. Karena cirinya orang cinta itu ridho pada ketetapan-ketetapan Allah yang pertama. Yang kedua, kita juga harus cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Kalau bahasanya tasawuf itu mahabbatu ma yuhibbuhullah. Dan yang ketiga, kita juga harus cinta terhadap apa-apa yang diberikan, yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau cinta kepada Allah itu unsurnya 3 ini, itu nanti pasti ujungnya tetap kita diminta untuk cinta tanah air. Kalau kita cinta pada Allah, berarti kita harus cinta, kita harus ridho pada apapun ketetapannya Allah. Allah menakdir kita lahir sebagai seorang Indonesia, seorang Muslim di Indonesia, ya berarti harus kita cintai dua-duanya. Islam kita cintai, Indonesia juga kita cintai. Ini menunjukkan kita cinta pada Allah. Jadi, kok orang berontak tidak terima dengan status keindonesiaannya, status kebangsaannya, ini mungkin perlu dicek lagi. Apakah benar dia cinta pada Allah? Karena cirinya orang cinta itu ridho. Jadi rela dengan ketetapan Allah. Kemudian yang kedua, cirinya cinta kepada Allah itu adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Sama kayak kalau kita jatuh cinta itu loh. Kita juga cinta pada yang dicintai oleh yang kita cintai. Makanya kita itu sangat disarankan cinta Rasulullah dengan cara memperbanyak sholawat. Kita diminta untuk sangat cinta Rasulullah. Dan saya tidak tahu, jangan-jangan ada yang tanya, Pak, kenapa sih kok harus cinta Rasulullah? Tidak langsung saja cinta Allah. Loh, cinta kita pada Rasulullah itu bagian dari cinta kita pada Allah. Mengapa? Karena cirinya orang cinta itu mahabbatu ma yuhibbuhullah. Cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Dan pastinya
Rasulullah adalah yang paling dicintai oleh Allah, maka kita ya cinta pada Rasulullah. Ini kalau unsurnya Rasulullah. Allah juga sangat cinta pada manusia. Allah sangat cinta pada makhluk yang namanya manusia. Manusia ini makhluk yang paling dimuliakan, paling diistimewakan oleh Allah. Berarti dengan logika ini berarti ya kalau kita cinta pada Allah, harusnya kita juga cinta pada siapapun manusia, semua manusia. Tidak pilih-pilih. Ini bagian dari mahabbatu mayuhibbuhullah. Ini bagian dari ukhuwah insaniyah tadi. Kalau kita masih pilih-pilih, ini yang satu agama Pak, itu yang beda agama. Saya cinta ya satu agama, beda agama itu musuh semua. Nah ini wong mereka juga dari Allah, mereka juga yang menghadirkan ke dunia ini juga Allah. Dan Allah itu mencintai manusia ya semuanya tanpa syarat. Kalau bahasanya Al-Quran kan walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan bani Adam ini semuanya. Maka berarti cinta kita kepada Indonesia dan seluruh rakyatnya, cinta kita kepada tanah air kita, itu hakikatnya ya perwujudan dari cinta kita kepada Allah. Dan yang ketiga ya cirinya cinta pada Allah itu tadi, mencintai apapun yang asal dan sumbernya dari Allah. Ya di dunia ini apa sih yang tidak dari Allah? Semuanya ya ciptaan Allah. Kalau pakai berpikir analogi, sebagaimana kita mencintai karya kita, kalau ada orang mengejek, melecehkan, merendahkan karya kita, betapa sakit hati kita. Nah, dengan berpikir analogi seperti ini, jangan lupa alam semesta ini seluruhnya adalah karya dan ciptaan Allah. Maka mengembangkan kebencian terhadap apapun dalam bentuk apapun itu semoga tidak menghadirkan murkanya Allah. Karena hakikatnya semua adalah karyanya Allah yang dicintai oleh Allah. Nah, jadi ini secara logiknya seperti ini. Jadi kalau di bukunya Pak Kures itu kan ya pakai ayat, pakai hadis. Kita coba masuk lewat jalur filsafat. Bagaimana secara logis cinta kita kepada tanah air, cinta kita kepada bangsa ini adalah sesuatu yang sebenarnya merupakan manifestasi kelanjutan dari cinta kita pada Allah, cinta kita pada agama. Nah, tentu saja meskipun demikian, coba diperhatikan ya istilah cinta ini. Cinta itu bukan berarti, oh kalau begitu kalau ada yang jahat-jahat, kalau ada yang rusak-rusak kita biarkan saja. Tidak begitu. Itu namanya justru kita tidak cinta. Cinta itu bukan berarti membiarkan saja, tidak begitu. Cinta itu cirinya 4 kalau kita cinta sesuatu. Jadi termasuk cinta pada tanah air. Jadi mungkin siang hari ini sebagian besar yang hadir kan ngakunya cinta pada Indonesia, cinta pada tanah air. Perhatikan ada 4 cirinya cinta. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Orang itu kalau mencintai sesuatu cenderung ingin tahu banyak tentang yang dicintai. Jadi kalau kita, ya teman-teman lah yang sedang pacaran, pernah pacaran, itu kan ketika jatuh cinta misalnya, ngejar-ngejar seseorang, itu kan biasanya kepo, ingin tahu ini yang saya kejar ini anak mana, senengannya apa, warung langganannya di mana, kalau malam nongkrongnya di mana, dan seterusnya. Kita menyebutnya kepo. Orang jatuh cinta itu biasanya agak kepo. Nah, memang ciri cinta yang pertama itu knowledge, ingin tahu. Kok kita rasanya cuek saja, tidak ingin tahu, ya kemungkinan memang belum cinta. Atau bukan cinta. Kok jatuh cinta, saya jatuh cinta Pak, tapi tidak ingin tahu dia dari mana, tidak ingin tahu dia anak mana, kemungkinan bukan jatuh cinta itu. Tapi orang mencinta itu selalu ingin tahu. Loh kalau kita cinta tanah air, ya harusnya
kita belajar lebih banyak, kita ingin tahu lebih banyak tentang bangsa kita, tentang tanah air kita. Nah, itu cinta. Ya sebagaimana kalau kita cinta pada Rasulullah, cinta pada Allah, cinta pada sesama dan lain sebagainya, ya kita harus nambah ilmu terus. Kalau tadi ternyata segalanya harus kita cintai, ya logikanya memang kita harus terus belajar tentang apapun biar kita bisa mencintai. Jadi ciri cinta yang pertama memang knowledge. Nah, meskipun bukan misalnya sarjana sejarah Indonesia, juga bukan sarjana tentang antropologi budaya Indonesia, tetap harusnya kita sangat ingin tahu tentang budaya Indonesia, karakter Indonesia, ciri keindonesiaan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita cinta kepada Indonesia. Itu ciri pertama. Ciri kedua, respect. Respect itu menghargai. Jadi setelah kita tahu, oh seperti ini toh Indonesia. Mungkin ada yang kita srek cocok, ada yang enggak srek, enggak cocok dengan asumsi, dengan persepsi kita. Tapi ketika sudah ada rasa cinta, pastinya tetap respect, menghargai. Oh iya sih, kalau yang kayak kita, kalau pasangan kita itu loh kan enggak semuanya cocok. Ada bagian-bagian tertentu yang kita enggak cocok. Tapi tetap kita hargai. Nah, itu cirinya cinta. Jadi, karena yang dipikirkan hanya yang dicintai. Nah, ini penting ciri kedua. Ciri ketiga, cirinya orang mencintai itu adalah care, peduli. Jadi, peduli itu berarti, oh kalau yang saya cintai kok malah rusak-rusakan, melakukan yang jahat, wah saya harus mengingatkan ini, saya harus membela ini, atau saya harus meluruskan ini. Ini namanya peduli. Jadi kalau kita cinta pada seseorang, kok orang ini melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, kemudian kita diam saja, ya kemungkinan itu bukan cinta. Jadi cinta itu peduli. Kalau kita ngakunya cinta tanah air, ya kita harus peduli terhadap apa saja yang mengancam tanah air. Apa saja yang mungkin dilakukan oleh anak bangsa ini akan menghancurkan tanah air ini. Kenapa kok kita ikut-ikut begitu? Ya karena saya peduli. Mengapa saya peduli? Karena saya cinta. Kalau saya tidak cinta sih, tidak peduli, tidak masalah. Loh, buku yang ditulis oleh Pak Kures ini, makanya tadi saya sebut ini adalah ekspresi cinta, karena di situ ada kepedulian yang luar biasa terhadap bangsa ini. Beliau melihat mungkin ini kalau pandangan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan ini dipandang tabrakan dengan Islam, nah ini bisa membahayakan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka beliau ikut peduli antara lain dengan nulis buku ini. Biar kita tahu duduk permasalahannya, biar kita tahu dalilnya, argumennya bahwa kebangsaan itu bukan sesuatu yang tabrakan dengan keagamaan. Jadi ciri yang ketiga peduli. Ciri yang keempat tanggung jawab. Jadi tidak lepas tangan. Jadi kita tidak, ya sudah, saya sudah mengingatkan, ya sudah. Nah, itu enggak, tanggung jawab itu, ayo bareng-bareng kita perbaiki. Enggak hanya usul, enggak hanya ngeritik, enggak hanya marah-marah, tapi juga ikut terjun memperbaiki. Itu namanya tanggung jawab. Ya tentunya di level kita masing-masing. Kalau memberantas korupsi di level nasional, saya berat Pak, saya enggak nyampe power saya. Tapi kalau di level kantor saya saja bisa lah. Ayo, saya ikut andil memberantas korupsi. Nah, itu namanya tanggung jawab. Oh, kalau menekan laju virus COVID secara nasional, secara provinsi ya bukan bidang saya Pak. Tapi kalau untuk keluarga saya sendiri, anak-anak saya, ayolah oke, saya ikut andil. Ini namanya tanggung jawab. Bagian dari rasa cinta kita terhadap bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini hancur karena pandemi. Nah, itu tumbuh dari rasa tanggung jawab. Jadi, iya,
cinta kita pada Allah, cinta kita pada Rasulullah, cinta kita pada bangsa ini, cinta kita pada sesama muslim dan alam semesta, itu bukan sesuatu yang saling tabrakan, tapi saling mendukung. Ini semangat yang kedua dari buku ini, selain tadi semangat ukhuwah. Baik, suara saya masih jelas nggih, Mas Ja'far? Rasanya agak putus-putus. Saya lanjutkan. Ya, sangat jelas Gus. Tadi sempat putus sebentar. Iya. Gus, masih banyak waktu, kira-kira 15 menit Gus. Monggo Gus kalau dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan kalau 15 menit. Nah, kemudian terakhir 15 menit lagi, pertemuan antara cinta dan rasa ukhuwah tadi. Ukhuwah itu semangatnya, cinta itu jenis perbuatannya. Kalau itu ketemu, nanti akan melahirkan beberapa manifestasi dalam hidup kita bersama. Seandainya bukunya Pak Kures ini kemudian sukses, kita terima dan bareng-bareng ayo kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu menurut saya nanti akan muncul setidaknya 5 karakter dalam diri kita. Jadi 5 karakter itu yang pertama adalah, ini saya membayangkan Pak Kures sukses ya, yang saya sampaikan tadi diterima, kemudian yuk berarti mari kita saling bersaudara dan saling mencintai. Nah itu wujudnya adalah yang pertama jelasnya toleransi. Bentuk dari kesediaan kita untuk bersaudara dan saling mencintai, yang pertama-tama paling awal, ini paling awal, toleransi. Toleransi itu ya kita menerima hadirnya yang lain. Jadi sederhananya itu sudah. Kita menerima hadirnya yang lain yang berbeda dengan kita. Meskipun ini sebenarnya belum cukup. Tapi minimal ada ini deh. Kalau ini saja belum ada, kita masih belum bisa lanjut ke aspek selanjutnya. Jadi minimal toleran. Ya hari ini kan banyak orang yang menertawakan toleransi. Alah dikit-dikit toleran dikit. Iya, ini minimal. Karena kalau yang minimalnya saja tidak ada, berarti kita tidak menerima hadirnya yang lain yang berbeda. Itu kan makna paling dasarnya toleran. Ya kita tidak bisa lanjut lebih baik dalam hubungan ini. Karena mengurangi toleransi berarti penolakan. Kita tidak mau ada orang yang berbeda dengan kita. Jadi landasan minimalnya itu toleran. Menerima yang lain yang berbeda. Kemudian yang kedua, kalau sudah bisa toleran, bisa naik kelas lagi. 2 dan 3 ini, simpati dan empati. Nomor 2 simpatik, nomor 3 empatik. Jadi kalau empatik itu turut merasakan seperti yang engkau rasakan. Kalau simpatik itu lebih ke aku memahami yang engkau rasakan. Kalau empatik membutuhkan kita pernah mengalami hal yang sama untuk bisa berempati. Tapi kalau simpati tidak. Kalau simpati itu ya aku paham yang engkau rasakan gitu aja. Tapi aku tidak tahu rasa pasnya seperti apa. Misalnya pernah patah hati misalnya. Loh, saya yang pernah patah hati itu bisa berempati pada yang pernah patah hati yang lain. Oh ya, Deng, aku ngerti yang kau rasakan. Tapi kalau saya tidak pernah patah hati, ya paling banter bisanya simpatik. Simpatik itu aku paham sih yang kau rasakan, sudah bareng lama, sekarang putus. Meskipun aku tidak pernah mengalami. Itu simpati. Ini sebenarnya teori dalam psikologi. Ketika kita mencintai, bersaudara dengan orang lain, akan tumbuh di situ rasa simpatik dan empatik. Apapun yang dialami saudara sebangsa kita, kita turut merasakan.
Atau paling tidak kita paham, kita bisa memahami, bisa memaklumi. Nah, ini penting. Ini pasti lanjutannya toleran. Karena kalau tidak ada toleran, tidak mungkin kita mau bersimpati, tidak mungkin kita mau berempati. Dan kalau sudah toleran saja tidak mau, ya wassalam. Kehidupan bersama ini pastinya sudah tidak karu-karuan. Setelah simpatik dan empatik, nah ini ada unsur yang berbeda. Yang keempat, yaitu kontribusi. Orang itu kalau mencintai, bersaudara dengan yang lain, itu semangat yang ada dalam dirinya adalah semangat memberi atau berkontribusi. Apa yang bisa aku berikan pada saudaraku? Apa yang bisa aku sumbangkan untuk negara ini? Apa yang aku bisa kontribusikan untuk kehidupan bersama ini? Nah, ini semangat lanjutannya. Jadi selain toleran, simpatik, empatik, juga semangat memberi. Kita itu kan kalau pas lagi seneng-seneng jatuh cinta kan semangat memberinya tinggi. Diajak neraktir ya, enggak masalah meskipun duit pas-pasan ya, neraktir ya dibayari, neraktir saja. Disuruh jemput ya jemput saja. Enggak pernah mempertimbangkan macam-macam. Kenapa? Karena sudah cinta. Maka terhadap bangsa dan negara sebenarnya juga begitu. Orang yang cinta bangsanya, cinta negaranya, itu semangat berkontribusi, semangat memberinya tinggi. Biasanya kalau seperti orang mencintai, dia tidak ada pamrih apa-apa. Tidak ingin dibalas apa, tidak ingin nanti dapat reward apa, ya ingin memberi saja. Nah ini semangat untuk mencintai, berkontribusi. Ini level keempat. Jadi semangat kalau sudah bisa bersimpati, berempati, kemudian berkontribusi. Yang terakhir, yang kelima, nah ini penting. Yang kelima ini sebenarnya bukan puncaknya, tapi unsur yang paling penting. Tahu diri. Tahu diri itu apa ya bahasa Indonesia? Jadi ngerti posisinya. Jadi tahu cara dia menempatkan diri di tengah bangsanya, di tengah masyarakatnya. Jadi tidak ikut campur di tempat yang bukan dia seharusnya karena pasti akan mengacaukan, tidak usil, tidak. Nah, ini namanya tahu diri. Kalau kita mencintai seseorang misalnya, kita kan sangat menjaga jangan sampai aku ini justru jadi variabel yang menyusahkanmu. Jangan sampai aku ini jadi unsur yang malah bikin ruwet. Sehingga kadang-kadang mungkin kita ingin sesuatu, tapi jangan diomongkan, nanti dia tersinggung. Jangan dilakukan, nanti dia tidak berkenan. Ini bahasa saya tahu diri. Jadi orang yang bisa ngerti porsi dan proporsi dirinya. Nah, berarti apa? Kalau kita pada tanah air ya harusnya juga begitu. Ngerti kapasitas. Oh, aku ini ya mungkin levelku hari ini masih tanggung jawabku hanya di level kelas ini saja. Ya, saya akan berusaha kelas ini melahirkan sosok-sosok yang luar biasa. Sementara yang bagian itu ini yang bisa ngurusi ini mungkin levelnya gubernur, yang bisa itu mungkin levelnya bupati atau ini presiden butuh yang turun tangan. Nanti kalau saya ikut-ikutan urusannya malah kacau. Aku tidak ngerti urusannya, tidak ngerti cara berpikirnya. Nah ini tahu diri. Jadi yang disarankan oleh Pak Gures di buku ini menurut saya kalau kita mampu mewujudkannya lewat jalur persaudaraan, lewat jalur cinta, nanti lahirnya adalah sosok-sosok yang pertama toleran, yang kedua simpatik, yang ketiga empatik, yang keempat kontributif, dan yang kelima tahu diri, tahu proporsi dirinya. Oh, kalau ini banyak lahir sosok-sosok seperti ini ya, insya Allah banyak masalah kita yang hari ini berlarut-larut akan cepat selesainya. Nah, saya tidak jamin kok terus beres semua. Maksudnya karena kita hari ini saya lihat banyak bergumul dengan problem-problem yang tidak seharusnya jadi problem.
yang muncul karena kita tidak toleran, yang muncul karena kita tidak empatik, yang muncul karena kita banyak pamrihnya, tidak ingin memberi tapi selalu ingin mendapat sesuatu, atau yang muncul karena kita tidak tahu diri, tidak ngerti porsi dan proporsi kita. Nah, ini menurut saya kunci-kunci untuk beresnya kehidupan kita bersama. Oke, saya kira mungkin waktu bagi saya habis. Terakhir di bagian belakang itu Pak Kures menjelaskan panjang lebar tentang sila-sila Pancasila. Ya, yang penting sebenarnya ideal manusia Indonesia kalau menurut Pancasila itu yang pertama adalah manusia yang religius, yang kedua manusia yang manusiawi, yang beradab, yang ketiga manusia yang mau bekerja sama, siap untuk bersatu, yang keempat manusia yang demokratis, tidak menang-menangan, tidak merasa diri paling unggul, paling besar, dan yang kelima manusia yang adil. Jadi kita itu ya harusnya jadi bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, dan adil. Sebenarnya mudah untuk melacak bahwa 5 hal ini pasti sangat sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tidak harus kita capek-capek mengejar dalilnya sampai detail. Ini sebenarnya prinsip umum semua. Religius, manusiawi, bersatu, demokratis, dan adil. Ini prinsip-prinsip dasar dalam agama. Dari sini saja kelihatan sebenarnya tidak mungkin Pancasila itu tabrakan dengan Islam. Wong yo isinya sangat Islami. Baik, saya kira itu Mas Ja'far. Kurang lebihnya mohon maaf, ini saya nawaitunya ngobrol-ngobrol saja dengan teman-teman tentang buku ini. Semoga sedikit-sedikit ada yang manfaat. Monggo saya kembalikan lagi. Suaranya mungkin Mas. Ya. Oke. Maaf. Ada 2 perspektif yang ternyata ada titik temu yang luar biasa, Gus. Yang pertama ini adalah dari perspektifnya Prof. Quresyap yang melihat dari sisi Al-Quran, tafsir Al-Quran. Yang kedua dari sisi filsafat. Dan memang muara akhir, puncak kulminasi dari apa yang ditulis oleh Prof. Quresyap ini seperti yang Gus Faiz sampaikan, yaitu mengenai nilai-nilai kebangsaan yang tertera di dalam Pancasila itu sendiri. Dan itu landasan filosofinya sungguh sangat luar biasa, sangat manusiawi. Sambil menunggu para penanya, ini Gus, kalau boleh saya menyimpulkan, pernah satu saat saya terlibat diskusi dengan berbagai macam pihak, termasuk dari pihak kepolisian, dari pihak TNI juga, dari para mahasiswa juga, dalam satu forum focus group discussion yang diawali dan diprakarsai oleh salah seorang mursyid Thariqah, Simbah Kiai Haji Munif Muhammad Zuhri di Jawa Tengah. Ada satu hal yang sangat unik di sini. Ternyata ada kuncinya ada di tadi yang 5 hal yang disampaikan oleh Gus Faiz tadi, yaitu mengenai toleransi. Bahwa munculnya radikalisme, ya, munculnya terorisme, itu berawal dari minimnya toleransi tadi. Kalau orang sudah intoleran, itu kan berarti tidak mau mengakui pendapat sana sini. Dan itu diawali dari radikal. Orang yang perspektifnya itu sungguh sangat radikal, melihat dari satu sudut pandang, akhirnya akan muncul radikalisme. Dan pada titik di mana sudah ada tindakan yang mengecewakan banyak orang, memusuhi banyak orang, itu sudah pada tindakan yang terorisme. Kira-kira seperti itu. Nah, proses ini mungkin saat ini marak terjadi di
tanah air kita. Dan oleh karena itu satu persembahan yang luar biasa buku yang diangkat oleh Prof. Quraisyah ini, dan tentu saja penafsiran dari Gus Faiz ini sangat membantu kami di dalam memahami lebih lanjut mengenai apa yang harus kita lakukan. Satu hal lagi Gus yang saya catat yang luar biasa adalah mengenai cinta itu Gus. Jadi saya mendengar juga bahwa cinta itu adalah pengorbanan itu sendiri. Cinta itu adalah pengorbanan itu sendiri. Karena di sini catatannya memang ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah knowledge, respect, tanggung jawab, ya. Itulah yang kaitannya dengan cinta. Dalam arti kalau memang cinta itu sebuah pengorbanan, Gus. Ini di antara teman-teman ngobrol kami itu begini, Gus. Kalau laki-laki itu kan haknya 4, Gus. Ya, jadi kalau misalnya laki-laki meminta haknya itu lebih dari 1, itu mestinya kalau si perempuan ini mencintai, mestinya rela. Kira-kira seperti itu, Gus. Mungkin seperti itu, Gus. Ini hanya cucu mungkin yang berkembang. Ya, itu, Gus ya. Baik, mungkin ada penanya, silakan yang mau bertanya. Oh ya, sebelum ada pertanyaan, ini ada yang bantu saya, Mbak Eti. Kita kasih berapa ini? Ada gift berapa yang untuk pertanyaan ini? Boleh, berapa Pak? Berapa? 2? Berapa? 2 cukup? 2 cukup. Janganlah, nanti mungkin pertanyaannya banyak ya. Ya kita lihat nanti aja yang bertanya berapa. Kalau misalnya ada 5 ya kita kasih 5 ya. Siap. Ya semoga aja pada respect ini. Silakan raise hand untuk bagi mereka yang mau bertanya. Atau mungkin lewat chat ya. Mohon informasinya Mbak Edi kalau ada yang mau bertanya supaya bisa dibuka resennya. Ya, sambil menunggu yang bertanya Gus, kira-kira ada yang tadi seperti ngomong-ngomong di warung kopi seperti tadi gimana kira-kira? Mestinya wanita tuh rela ya kalau dimadu ya Gus ya. Yeah. Jadi, tapi menarik pernyataan bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Prakteknya orang mencintai itu memang berkorban. Tetapi ketika orang yang mencintai kok merasa aku ini sudah banyak berkorban, itu sebenarnya bukan cinta. Jadi ini uniknya di sini. Jadi kalau mengapa? Karena orang mencintai itu berarti yang jadi fokus perhatiannya hanya yang dicintai saja. Dia tidak mikir sebesar apa pengorbanan yang aku berikan. Nah, orang yang menyatakan aku sudah berkorban banyak ini, aku sudah memberikan banyak ini, itu biasanya dia ada pamrihnya. Jadi biasanya dia ingin dapat timbal baliknya. Jadi kalau dikontekskan dengan tanah air itu ya orang yang misalnya memberikan banyak untuk negara bangsa ini, tapi dia masih menunggu apa yang diberikan negara bangsa ini padaku. Ini sebenarnya levelnya belum cinta, tapi masih level dagang, masih level negosiasi. Aku dapat apa, engkau memberi apa. Jadi cinta itu pengorbanan, tapi begitu engkau merasa aku sudah berkorban, kemungkinan itu bukan cinta, tapi kamu sedang berdagang, sedang negosiasi. Jadi lebih banyak egoisme ya, Gus ya. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang aku cinta kamu, tapi pertanyaannya sekarang apa yang kau korbankan? Kamu harus mengikuti aku, nah itu berarti egoisme. Ya. Baik, ada yang bertanya silakan kami buka pertanyaan, mumpung masih ada banyak waktu sebelum nanti segera akan dibahas. Jadi ini kalau saya lanjutkan ya dihubungkan dengan ini guyonan saja juga. Jadi job yang suami istri itu kalau sama-sama mencintai, ya mestinya tidak akan jadi poligami karena si suami, si istri mikir suaminya, Mas silahkan saja kalau mau poligami.
Aku kan mempertimbangkan dirimu. Suaminya juga begitu. Aku tidak akan poligami, aku juga mempertimbangkan dirimu. Jadi akhirnya tidak jadi. Kalau sama-sama mencintai. Ya, adil ya Gus ya. Ya, adil sekali ini ya. Tapi memang catatan luar biasa Gus yang kami peroleh itu, yaitu yang pertama bahwa buku ini sebenarnya bicara soal dari esensi dari ketuhanan yang turunannya ini banyak sekali ya, ada persaudaraan, ada ukhuwah khalqiyah, ada ukhuwah ilahiyah dan sebagainya. Pesan yang dimunculkan di dalam buku ini memang yang pertama bicara soal cinta, dan kalau moderasi atau persetujuan gitu ya, pertemuan antara persaudaraan dan pesan cinta itu sendiri, maka akan menimbulkan berbagai situasi yang mungkin secara community ini bisa diterima oleh secara umum, termasuk di dalam hal kebangsaan itu sendiri. Berarti artinya kebangsaan itu atau satu bangsa atau United Nation itu sebenarnya tercipta atas dua unsur. Yang pertama adalah cinta dan yang kedua persaudaraan. Gitu ya kira-kira Gus ya. Ya, baik Gus, ada beberapa pertanyaan yang ini ada di sini. Kami mohon izin untuk menyampaikan. Ini dari Mas Ahmad Hidayat. Ini beliau dari Perpusnas Republik Indonesia. Yaitu adakah perbedaan antar Islam Nusantara, Islam kebangsaan, dan Islam Pancasila? Waduh, ini agak saya nggak bisa jawab, Gus. Ini panjenengan berat menjawab, Gus. Adakah perbedaan antar Islam Nusantara, Islam kebangsaan, dan Islam Pancasila? Monggo Gus, silakan Gus untuk direspon Gus. Oke, jadi istilah-istilah Islam Nusantara, Islam kebangsaan, Islam Pancasila, yaitu tentu saja hasil ijtihad para intelektual, para pengkaji. Ini biasanya para akademisi yang senang mengklaster-klaster untuk memudahkan pembacaan. Jadi, Islam itu secara ideal hakikatnya yaitu satu sama seperti itu dengan nilai-nilai dan norma-normanya. Tapi ketika diterjemahkan dalam realitas, dalam kenyataan, pasti dia berdialog, berdialektika dengan realitas ruang, misalnya kenusantara,an atau realitas budaya, misalnya kebangsaan, atau realitas ideologis, misalnya Pancasila. Nah, mungkin yang di Indonesia ketemu itu, mungkin yang di negara lain ketemu yang lain, sehingga menghasilkan ekspresi-ekspresi beragama yang secara esensial sama, tapi secara ekspresif ada di wadah budayanya masing-masing. Makanya kayak kita kalau mungkin Bapak Ibu ada yang pernah haji atau umroh itu, di antara sekian banyak orang, wah ini yang sarungan sama kopiahan ini mesti Indonesia ini mesti ya. Itu kan kelihatan. Jadi ekspresi budayanya kelihatan. Jadi di level-level hajiat tahsiniyat, jadi dalam Islam itu kan ada doruriyat, ada hajiat, ada tahsiniyat. Jadi doruriyat itu ini yang elementer, doruri wajib ada. Kalau hajiat ini sarananya. Kalau tahsiniyat ini model-modelnya. Misalnya menutup aurat itu doruriyat. Pakai kain jenis apa sesuai daerah masing-masing itu hajiat karena butuh kain untuk nutup aurat. Kainnya ini model jubah atau sarung, itu namanya tahsiniyat. Nah, ada beda-beda gaya itu banyak muncul dari ranah tahsiniyat ini. Jadi ranah tafsir terhadap ajaran agama. Kalau pokoknya sih tetap sama semua, sama-sama nutup aurat kok, cuma yang ini pakai jubah, yang itu pakai sarung.
Kemudian yang ini melakukan ini untuk menyantuni anak yatim, yang ini melakukan itu. Lama-lama, nah di Indonesia ada gaya yang khas di level hajiyat dan tahsiniyat ini. Norma-norma daruriyatnya sama, tapi penerjemahannya sesuai konteks lokal, budaya, dan juga sosial politik di Indonesia. Itulah nanti yang kemudian orang mendefinisikannya, oh ini Islam khas Nusantara, ini Islam kebangsaan, ini Islam yang Pancasilais, ini yang kayak gini. Itu jadi duduk persoalannya di situ. Semuanya tetap Islam. Jadi di masyarakat banyak rame, misalnya ada istilah Islam Nusantaranya. Biasanya yang diributkan kan kata Nusantaranya ini. Kita lupa bahwa luwung itu sama-sama Islam kok. Ini kan sama kayak istilah Bhinneka Tunggal Ika itu loh. Kita itu bineka tapi ika. Kita itu beda-beda tapi hakikatnya satu kok. Ada Jawa, ada Batak, ada mungkin macam-macam Bugis dan macam ini kan macam-macam tapi hakikatnya satu. Nah, ekspresi keislaman juga begitu. Ada gaya Nusantara, mungkin ada gaya Iran, ada gaya Afghanistan, tapi hakikatnya Islam. Jadi ya, dan manusia itu ya memang secara niscaya macam-macam namanya, plural. Jadi pasti berbeda-beda, tidak mungkin seragam. Wong syir'atan wa minhajan tadi loh. Su'ubau wa qabaila. Jadi ada syir'ah minhaj yang kemudian diberi label, oh kalau kayak gini ini gaya Islam Nusantara ini. Oh kalau kayak gini ini gaya Islam Iran nih, agak bau-bau Syiah. Oh kalau kayak gini ini gaya Arab Saudi ini. Oh kalau gini ini Islam Mesir ini. Nah itu loh. Jadi ini macam-macam ekspresi budaya, ekspresi sosial. Tapi hakikatnya ya semuanya Islam. Nah, jadi ini cara kita memahami biar duduk persoalannya jelas. Jadi diksi-diksi yang muncul itu bukan berarti, wah ada Islam yang baru nih, ada. Enggak begitu. Jadi itu cara masyarakat, cara manusia menerjemahkan Islam dalam kehidupannya masing-masing sesuai konteks sosial, budaya, politiknya yang beragam. Sehingga lahir istilah macam-macam. Saya kira itu, Pak Ja'far. Iya, wah ini betul Prof. Ini memang perspektif itu kadang menjadi inti Prof. Sehingga ini Gus, jadi orang memandang dari sudut pandang yang berbeda itu kadang menjadi inti dan itu menjadi seringkali menjadi persoalan yang rumit malah. Kita tidak melihat intinya, tapi malah melihat dari perspektif masing-masing. Seperti ada di tempat saya itu kadang kan ada orang julukan tertentu. Kalau saya itu misalnya suka makan sambal itu mungkin orang melihat saya, oh Ja'far sambal gitu ya. Tapi orang melihat saya itu mungkin jalannya itu tegap, itu orang bisa melihat oh Ja'far tegap kan bisa seperti itu. Jadi intinya itu Ja'far sebenarnya, tapi perspektifnya itu sekarang yang dipertentangkan. Sama seperti tadi pertanyaan ini memang itu satu pertanyaan yang wajar karena memang seringkali orang melihat dari sisi yang itu ya, dari sisi perspektifnya bukan dari sisi yang intinya. Mas Ahmad, terima kasih. Eno, di mana Anda tinggal, insya Allah nanti akan segera kami kirimkan bukunya, Mas Ahmad ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Iya, Mas Ahmad. Ini ada pertanyaan dari Mbak Durota Nurul Aini. Ini mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini agak mirip-mirip dekat dengan ilmu filsafat kalau bicara soal semantik dan sebagainya. Ini Gus Faiz juga sering menyinggung soal-soal semantik ini ya Gus ya. Ini izin bertanya bahwa disebutkan apabila kita harus saling bertoleransi dengan yang lain. Nah, apakah ada batasan atau ketentuan dalam kita bertoleransi? Ini pertanyaan dari Mbak Durotun. Kemudian ada lagi dari pertanyaan ini yang kaitannya dengan toleransi, ini kaitannya dengan fanatisme ya. Ini mungkin bisa jadi satu jawaban, Bro. Nah, ini Fahmi Akbar dari Unisbank, ya, pustakawan Unisbank. Fanatisme terhadap sesuatu ataupun kepercayaan sering membuat seorang kehilangan logika, serta hati nuraninya tidak jauh beda dengan cinta. Mohon penjelasannya bedanya fanatik dengan cinta.
Ya, ini dulu yang kira-kira sama dengan pertanyaan Mbak, hampir-hampir mirip dengan Mbak Nurul tadi. Batasannya mengenai toleransi itu dan apa bedanya antara fanatisme dengan cinta itu sendiri. Monggo, Gus Faiz. Baik. Terima kasih. Yang pertama yang tentang toleransi tadi ya. Jadi sebenarnya saya tadi bilang toleransi itu paling dasar dalam kita berhubungan sosial, berhubungan dengan orang lain. Definisinya toleransi kan sederhananya adalah kita menerima hadirnya orang lain yang berbeda dengan kita. Ini berarti apapun keberadaan yang lain, mungkin beda aliran, beda ideologi, beda agama, beda perspektif dengan kita, dasar yang pertama itu harus toleran dulu. Toleran itu berarti kita mau menerima. Makanya tadi saya bilang kehidupan berbangsa ini kalau yang toleran saja hilang, itu sulit untuk naik ke level selanjutnya. Kalau sudah menerima kan tinggal kemudian berdialog, tinggal kemudian yuk mana yang kita sepakati bersama, mana. Nah, kalau sudah tidak ada toleran itu biasanya yang menolak kehadiran yang lain. Kalau sudah menolak, ya pasti kemudian muncul aktivitas-aktivitas merepresentasikan penolakan itu. Mungkin ngusir, mungkin nyerbu, mungkin ganggu terus, mungkin termasuk yang paling ringan mendoakan jelek, macam-macam. Nanti keluar maki-makinya keluar, itu penolakan namanya. Loh, yang pertama itu. Yang kedua, ketika kita menolak sesuatu yang memang hakikatnya ini fitri, sunatullah, perbedaan itu. Itu khawatirnya kita ini sedang sebenarnya melawan sunatullah, melawan ketetapannya Allah. Toleran itu bukan berarti setuju. Jadi toleran itu bukan berarti terus, oh pandanganku sama dengan pandanganmu, tidak begitu. Toleran itu aku terima engkau yang berbeda meskipun aku punya pandangan dan perspektif yang berbeda. Itu namanya toleran. Jadi kalau engkau punya pandangan berbeda, aku punya pandangan berbeda. Aku hargai kehadiranmu, ya engkau juga hargai dong kehadiranku. Ini loh dasar paling dasar untuk dalam kita hidup bersama orang lain. Kalau tolerannya sudah meleset, pasti nanti hasilnya anjlok. Hasilnya hancur ini kehidupan sosial ini. Makanya batasnya di mana ya? Batas paling batas itu ya memang toleran dalam bentuk mari kita terima dulu saudara-saudara kita seperti apapun situasi dan kondisinya. Setelah itu baru kita cintai mereka. Dicintai itu kan tadi kalau oh ternyata dia melakukan kok yang merusak ini ya saya ingatkan. Oh dia kok malah menghancurkan, mengganggu yang lain, ya saya ingatkan. Mengapa kok diingatkan? Bukan karena saya benci, tapi karena saya peduli, saya cinta padamu sebagai saudaraku sebangsa senegara. Jadi kalau ada yang misalnya, wah ini kok orang ini maki-maki terus, ngerusak-ngerusak terus, ya jangan dicuekin. Harus diingatkan. Mengapa? Karena aku cinta padanya. Jadi sesama anak bangsa. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang merusak, menghancurkan kebersamaan kita. Nah, jadi bukan berarti toleran itu kemudian terus cuek, tapi saya terima kehadiranmu, selanjutnya mari kita atur hidup kita bersama, bareng-bareng, karena kita ada di ruang sosial yang sama. Jadi inilah sebenarnya yang paling dasar. Jadi mari paling enggak kita toleran dulu, kemudian kita tata, kita atur. Karena banyak di antara kita yang mengecualikan yang lain. Jadi enggak, yang kita saja, kalian tidak. Keberadaanmu tidak aku akui, keberadaanmu ada yang kayak begitu. Padahal kita hidup di ruang sosial yang sama. Kalau semangat ini yang keluar, yo kita enggak akan selesai dalam konflik. Nah, kemudian pertanyaan kedua ini, fanatisme dan cinta. Orang-orang yang tidak mau toleran tadi, ini lanjutannya ya. Biasanya memang sistem berpikirnya tertutup. Biasanya memang dia menganggap kelompokku lah yang paling unggul, yang paling baik, yang paling benar.
yang lain salah semuanya. Jadi ini prinsip seperti ini kalau dalam Islam disebut asobiyah atau fanatisme. Jadi fanatisme itu orang yang menganggap dirinya pasti benar. Benar, pokoknya meskipun kelompokku benar atau salah ya tetap aku bela. Itu kan namanya fanatik. Ada hadis di bukunya Pak Kures ini juga disebut laisa minna man da'a ala asobiyah, laisa minna man mata ala asobiyah. Tidak termasuk umatku orang yang ngajak ta'assub, ngajak fanatik. Dan tidak termasuk umatku orang-orang yang mati dalam keadaan fanatik. Jadi fanatik itu orang yang macet, mandek, tidak berkembang, merasa akulah yang final kebenarannya, yang lain salah semua. Dan orang yang berkecenderungan fanatik ini biasanya sulit toleran. Karena bagi dia yang harus diterima itu yang versiku, yang versinya kelompokku ini. Yang lain harus ikut aku atau keluar saja. Jadi kalau dalam teori sosial itu perilaku di hadapan yang lain itu kan jenisnya 3. Jadi ada perilaku eksklusif, ada perilaku asimilatif, dan ada perilaku kebinekaan kalau pakai bahasa Indonesia. Perilaku eksklusif itu pokoknya salah semua, yang benar hanya aku. Aku tidak mau yang beda dengan aku ini eksis. Yang lain harus minggir semua. Ini eksklusif. Ada asimilatif. Asimilatif itu yang lain aku terima tapi harus manut aturanku. Tapi harus ikut rumus-rumus dariku. Dalam kehidupan bersama dia harus mau saya atur. Nah, ini namanya asimilatif. Yang ketiga ya gaya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan itu yang lain silahkan masuk, silahkan jadi dirimu sendiri, dan mari kita hidup bersama secara harmonis. Mari kita wujudkan cita-cita sosial, cita-cita kebersamaan kita. Ini namanya kebinekaan. Nah, yang fanatik itu yang nomor 1 tadi, yang eksklusif. Dan ini bukan cinta. Karena fanatik itu menunjukkan egoisme. Egois itu bukan cinta. Egois itu kan yang dipikir kesenangan, keuntungan dirinya sendiri. Bukan pengorbanan ya, Gus ya. Jadi bukan pengorbanan. Nah, sementara cinta itu dia mempertimbangkan yang dicintai, mempertimbangkan yang lain. Jadi cinta bukan fanatisme. Jadi bahkan dalam cinta kan tadi ada respect, ada knowledge, ada care. Itu kan menunjukkan dia tidak fanatik. Dia juga ingin tahu. Dia juga menghargai yang lain. Dia juga peduli dengan yang lain. Nah, inilah bedanya fanatisme dan cinta. Ya. Baik, Gus. Terima kasih, Gus. Ini banyak sekali pertanyaan, Gus, tetapi hampir-hampir identik mengenai batas dari toleransi, kemudian batas-batas dari ukhuwah, batas-batas dari persaudaraan dan sebagainya. Nah, ini ada satu yang saya kerucutkan saja, Gus ya. Mungkin ini mewakili dari semuanya, dan ini seringkali ada peristiwa-peristiwa ini seringkali menjadi event yang saling bikin suasana keruh, terutama pada saat-saat terjadinya kondisi itu. Sekaligus nanti closing statement dari Gus Faiz ya nanti. Ini cuman waktu kita kurang dari 7 menit, Gus, jadi mohon ini disampaikan mengenai pertanyaan ini. Seringkali kalau pada saat hari raya agama lain kita diundang oleh sahabat kita dari yang beragama lain. Tanyanya, bolehkah kita mengucapkan selamat hari agama orang lain bagi teman kita, dan bolehkah kita mendatangi? Ini seringkali, Gus, pada saat-saat event-event tertentu di mana itu terjadi, kita itu seringkali muncul haram, salah, kafir, dan sebagainya, muncul seperti itu. Itu yang pertama, Gus. Yang kedua, sebagai closing statement, Gus,
ini mungkin juga mewakili dari sekian pertanyaan yang muaranya kepada inti dari nasionalisme kita, yaitu pandangan Gus Faiz sendiri mengenai kondisi toleransi, nasionalisme, dan rasa kebangsaan masyarakat dan bangsa kita saat ini bagaimana, Gus? Ini mungkin agak sedikit bersinggungan dengan perspektif politik dan sebagainya, Gus. Baik, itu Gus, silakan Gus. Oke, baik. Saya jawab mungkin ringkas-ringkas saja. Yang pertama tentang, ini isu tahunan ya biasanya, mengucapkan selamat kepada yang beragama lain. Jadi begini, ya setiap tahun sebenarnya kesimpulannya jelas. Ada beda pendapat di kalangan para ulama tentang mengucapkan selamat ini. Ada yang setuju dengan dalil-dalil masing-masing, ada yang tidak setuju dengan dalil-dalil masing-masing. Ya bagi yang menganggap itu haram, ya sudah jangan diucapkan. Tanpa harus kemudian membuli, menjatuhkan, mencela, merendahkan yang punya pendapat bahwa itu boleh diucapkan. Yang sering jadi masalah ini saling membuli, saling menjatuhkan, saling menjelek-jelekkan. Ini yang sering jadi masalah. Toh kalau begitu dikaji, ya kesimpulannya memang ada yang pro, ada yang kontra, dan masing-masing punya dalil. Insya Allah saudara-saudara kita yang lain agama juga maklum kalau memang kalau misalnya kita tidak mengucapkan karena kita yakin itu tidak boleh, mereka juga mestinya maklum. Apalagi kalau memang landasan hidup bersama tadi, saling toleransi, saling mencintai. Jadi ya sudah, kita kan juga maklum, misalnya kalau ada agama lain, misalnya, wah di agama saya juga dilarang ya Pak, mengucapkan selamat pada agama lain. Oh ya enggak apa-apa, kalau memang keyakinannya begitu. Kan sederhananya sebenarnya selama ini begitu. Nah, yang sering jadi rame itu yang mengucapkan, menjelek-jelekkan yang tidak mengucapkan, yang tidak mengucapkan menjelek-jelekkan yang mengucapkan. Apalagi yang konflik ini yang di bawah. Jadi yang memang hanya ikut arus saja karena yang lain mungkin panutannya mengucapkan, dia ikut mengucapkan. Yang sebaliknya juga begitu, terus terjadi konflik-konflik. Jadi duduk persoalannya sebanyak itu. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman punya keyakinan tidak boleh sebenarnya Pak, menurut saya setuju Ustadz ini dengan dalil ini, ya monggo, jangan diucapkan kalau memang yakin tidak boleh. Tapi kalau punya keyakinan itu boleh, ya ucapkan saja. Wong itu memang berhubungan dengan keyakinan kita. Nah, untuk selanjutnya karena beriman dan menjalankan keyakinan agama itu kan undang-undang. Sisanya kita atur secara sosial. Jadi ya misalnya agama lain juga jangan maksa untuk memberikan ucapan kalau memang ada orang yang punya keyakinan tidak boleh mengucapkan. Ini sederhananya begitu. Jadi lebih penting kita atur manajemen hidup bersamanya. Kalau secara keimanan, keyakinan, monggo sesuai yang diyakini masing-masing. Nah, Ya. baik. Benar ya Gus ya. Baik, yang kedua Gus. Terakhir ini sekaligus mungkin ya closing statement untuk bersama siang hari ini. Jadi tentang kondisi situasi saat ini. Jadi kalau dalam bahasa saya hari ini itu memang variabel hidup yang paling dominan mempengaruhi kita itu dunia digital. Jadi kita berhadapan dengan dunia yang tidak nyata. Orang menyebutnya dunia maya. Dan pandangan kita sering selip-selip karena itu. Terpeleset karena mengikuti logika dunia maya ini. Maka menurut saya, mungkin banyak teman-teman yang hari ini gelisah oleh situasi-situasi nasional. Padahal mungkin situasi itu tidak seburuk yang kita bayangkan. Situasi itu tidak sejelek yang ada di pikiran kita. Hanya karena banyak orang memblow up-nya, ada komentar yang melebih-lebihkan, ada komentar yang dikurang-kurangi, sehingga rasanya kok negara ini gawat darurat, banyak sekali masalah. Saya kok yakinnya malah enggak. Secara umum kita masih baik kok. Secara
Ini kesan saya saja. Hanya saja memang begitu buka medsos itu rasanya kok banyak sekali masalah. Wong saya hidup biasa-biasa, ketemu saudara, ketemu teman dia, yo indah-indah saja. Kadang-kadang sekali dua kali ketemu pejabat, yo biasa saja. Tidak ada kegawat daruratan. Baru agak luar biasa kalau kemudian ada viral ini, ada viral itu. Nah, maka menurut saya hari ini penting bagi kita yang pertama ya literasi digitalnya. Apalagi ini ngomong berhubungan dengan perpustakaan ya. Penting untuk kita yuk pinter di level digital. Jangan mudah terseret oleh arus situasi. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, karena saya dari UIN tadi, Sunan Kalijogo, ada satu prinsip yang luar biasa dari Sunan Kalijogo yang mungkin menarik jadi closing statement siang hari ini, yaitu anglaras ilining banyu angeli ananging ora keli. Mengikuti aliran air, mengalir tapi tidak tenggelam. Jadi kita ini berbangsa, bernegara, hidup bersama-sama, ya mari kita berjuang mengikuti arus zaman, mengikuti aliran air sesuai dengan mode zamannya, baik sebagai bangsa, sebagai individu, sebagai keluarga, dan lain sebagainya. Tapi angeli ananging ora keli, mari mengalir tapi jangan tenggelam. Untuk tidak tenggelam, kita ini punya dasar-dasar hidup bersama, kita ini punya prinsip-prinsip ideal, baik dari agama maupun dari bangsa dan negara. Kita punya Al-Quran, hadis, kita juga punya Pancasila, kita juga punya nilai-nilai budaya yang luar biasa. Maka marilah ini ya tetap kita pegangi biar kita tidak terseret tenggelam, meskipun tetap mengikuti arus zaman. Karena zaman tidak bisa dihalangi, dia berjalan terus. Tapi kita sembari mengikuti arus zaman, tapi tidak tenggelam. Kita kukuh dengan prinsip-prinsip kita. Itu saja menurut saya sedikit closing statement. Ya mungkin ini sebenarnya masih bisa kita diskusikan panjang lebar. Wong tema kita siang hari ini isu-isu besar dan luas. Iya. Jadi saya akhiri sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Faiz, terima kasih sekali, luar biasa apa yang dapat kami terima. Ini memang sungguh sebuah isu besar, Gus, jadi tidak bisa hanya didiskusikan selesai dalam waktu 1 jam. Apalagi pemaparan Gus Faiz tadi memang hanya tersedia beberapa kurang dari 1 jam. Tapi rencana begini, Gus, sebentar lagi perpustakaan ini kan mau reakreditasi. Sekarang sudah posisinya sudah A, dan ini mau reakreditasi ulang. Mohon doa restunya, Gus Faiz, juga semua yang hadir untuk kami, semoga kami bisa segera mencapai nilai yang sama dengan sebelumnya, yaitu nilai A. Insya Allah nanti setelah reakreditasi kami akan wisata rohani, Gus. Salah satunya mungkin kalau ke Jogja, mohon berkenan untuk menerima kami, Gus. Insya Allah kami akan ikut pengajiannya Gus Faiz di kajian hari Minggu itu, Gus. Kalau memang Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Baik, untuk para penanya yang belum sempat saya bacakan, ini luar biasa, tetapi kesimpulannya adalah inti pokoknya adalah pada pengendalian diri, yang dimana kata kuncinya adalah dia ada di toleransi. Dari toleransi itulah kemudian akan merambah sampai pada titik-titik pada nilai-nilai kebangsaan dan sebagainya. Berangkat dari nilai cinta dan persaudaraan. Itu kira-kira kalau ada pertanyaan sampai batas mana kita toleransi, sampai batas mana rasa cinta itu, sebenarnya ada kata jawaban-jawaban secara global. Orang boleh bicara soal sabar, tapi ketika bicara soal sampai batas mana kesabaran itu, sebenarnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena nilai-nilai kemanusiaan yang mulia itu tidak ada batasnya. Batasnya adalah kemampuan kita sendiri. Dan itu bisa diterima umum. Kira-kira yang saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Gus Faiz tadi seperti ini. Untuk para penanya, jangan khawatir,
kami akan semua catat ini. Kalau memang ini nanti ada 10 penanya ya kita kasih giveaway semua ya Mbak ya. Gak apa-apa ya Mbak ya, gampang itu nanti kita atur. Ini termasuk bagian dari doa kita ya, semoga perpustakaan ini mendapatkan nilai reakreditasi nilai A. Gus Faiz, terima kasih sekali, dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya cukup sekian, apabila ada khilaf pada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Farudin Faiz SAG MAG selaku narasumber, dan Bapak Dr. Haji Muhammad Jafar Sodik MSI AKCA selaku moderator. Semoga diskusi kita kali ini menambah wawasan keislaman dan kebangsaan kita. Sebelum ke acara berikutnya, saya informasikan, mengingatkan kembali untuk like medsos kita di kolom chat, Mbak Etik. Di kolom chat, silahkan di follow. Baik, acara berikutnya adalah pengumuman pemenang lomba resensi buku. Untuk pemenang resensi, juara ketiga adalah Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi dengan NIM 308000029 dengan judul 11 Patriot atas nama Muhammad Azril Firjiawan. Juara kedua, Fakultas Ekonomi dengan NIM 3080020000144 dengan judul Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah atas nama Fauzia. Juara ketiga, Fakultas Ekonomi dengan NIM 3080020000149 dengan judul Assalamualaikum Beijing atas nama Vicky Bustanul Falah. Juara favorit juri diraih oleh Fakultas Hukum dengan judul NIM 30021000301 dengan judul KKN di Desa Penari atas nama Safira Nuril Hikmah. Selanjutnya saya bacakan juara video reels. Juara ketiga diraih oleh Siska Anggun Cahyani. Juara kedua, Kartika Sari, Fakultas Ekonomi. Juara ketiga, Nurul Faizah, Fakultas Agama Islam. Juara favorit diraih oleh Fakultas Kedokteran Putri Juliana. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang, terus berkarya, terus berinovasi. Demikian pengumuman pemenang lomba. Untuk pengambilan hadiah, para pemenang silahkan menghubungi hotline perpustakaan di nomor WA 0898284661. Sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Mari kita tutup acara bedah buku Islam dan Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Atas nama seluruh panitia, kami mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.